Halo friend, kembali lagi di channel Talk P2P, di channel yang tempat kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu tanpa harus takut dihakimin melalui sesi buang sampah. Nah, hari ini kita lagi ada di sekitaran Benhil ya. Kita ketemu satu narasumber yang mau berbagi kisahnya dengan kita. Gak usah lama-lama, langsung kita simak aja kisah-kisah hidupnya di Jakarta ya. Kita langsung kenalan dengan kakak siapa? Angel Gabriela. Oke, halo Kak Angel. Kak Angel Gabriela, namanya malaikat banget ya. Oke, Kak Angel, ini asli orang Jakarta atau bukan? Uh, Tinggalnya sih di Jakarta. Oke. Cuman kalau mama orang Chinese Jawa, papa Ambon Irian Belanda. Chinese Jawa sama Ambon. Oh, paket komplit ya, ujung ke ujung nih. Yes. Oke, Iya, Kak. berarti memang dari lahirnya tinggal di Jakarta, cuman orang tua bukan asli Jakarta. Betul. Oke, kamu tinggal di daerah mana? Saya tinggal di daerah Semper, Jakarta Utara sih, Kak. Semper, Jakarta Utara. Jauh juga ya? Yes. Berarti setiap hari pulang pergi ke Benhil. Naik busway, Kak. Oh, lumayan juga perjuangannya. Berangkat dari jam berapa itu? Jam 6:30 sih, Kak. 6:30 pagi. 6:30. Sampai rumah jam berapa kira-kira? Sampai rumah sekitar jam 8:30. Luar biasa ya. Tapi kalau aku boleh tahu nih, kamu anak keberapa sih? Aku anak tunggal. Lagi-lagi kita ketemu anak tunggal ya guys. Oke, anak tunggal, anak satu-satunya. Oke, kelahiran tahun? Tahun 2003. 2003, berarti sekarang 22 tahun ya? Nanti Desember. Oh iya, nanti aku ucapin happy birthday-nya ya. Thank you. Oke. Nah, aku pengen tahu deh, kita selalu nanya juga sama teman-teman yang udah berbagi cerita sama kita, bagaimana sih perasaan mereka jadi anak tunggal. Nah, aku pengen dapat point of view dari kamu juga dong. Gimana sih rasanya jadi anak tunggal versinya Angel? Versi aku ya. Kalau aku sih anak tunggalnya tipenya rumahan aja sih, Kak. Oke. Cuman versinya sih kadang sih emang kesepian itu benar. Tapi terkadang mungkin anak tunggal malah lebih bisa fokus ke dirinya sendiri sih untuk upgrade. Terus bisa lebih banggain orang tua. Kan kita satu-satunya harapan orang tua ya, Kak. Oke, berarti lebih terpacu karena kita nggak punya saudara yang bisa ngebantu untuk membanggakan orang tua. Tapi ada nggak sih rasa yang nggak enak atau mungkin pressure di kamu sendiri ketika kamu ini anak tunggal nih? Gitu loh. Pressure. Kalau pressure sih pasti ada ya, Kak. Soalnya kan pasti mama papa juga harapinnya sama aku juga. Nah, cuman kalau untuk ya lebihnya sih nggak ada. Aku kan juga punya dogi banyak di rumah, jadi nggak terlalu sepi-sepi banget. Oke, suka pelihara dogi ya? Suka. Ada berapa banyak dogi di rumah? Ada 5. Wah, 5. Oke, ini lagi nggak promosi dogi ya guys. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu kamu lulusan mana ini? Aku lulusannya sih dari Sekolah Tinggi Manajemen Resiko dan Asuransi. Nah, aku sih beruntung banget sih di tempat aku kampus kuliah ini. Jadi before-nya kan aku SBMPTN ya kalau dulu zamannya aku, itu aku coba ke UI tapi sayangnya nggak keterima. Nah, puji Tuhannya di sini pacarnya tante aku itu dari alumni Stimra juga. Nah, itu aku dikenalin suatu program beasiswa full yang dibiayain perusahaan sponsor aku kerja saat ini. Oh, berarti kamu dulunya kuliah disponsorin sama tempat kerja kamu sekarang? Betul. Berarti jatuhnya ikatan dinas dong, seperti itu ya, kurang lebih ya? Betul-betul. Cuman programnya sih D3 ya kalau untuk beasiswanya. Itu beasiswanya full 100%? Full 100%. Dan kita waktu pas itu kan kita di ikatan dinasnya internship ya, Kak. Magang. Selama 3 tahun selama kita kuliah di perusahaan asuransi juga. Oke. Dan kita dapat uang harian sih makan transportasi gitu. Tapi kalau aku boleh tahu nih, biaya siswa itu kan hal yang menarik ya. Itu apakah dikasih tahu ke publik atau memang hanya orang-orang tertentu atau orang-orang dalam doang yang tahu tentang biaya siswa dari tempat kamu kerja ini? Kalau kampus aku saat ini ya Stimra itu mungkin kecil dan jarang orang dengar ya. Biasanya kalau orang dengar tuh asuransi hanya sebatas agent. Ya. Nah, kalau untuk itu sih udah terbuka untuk publik dan kita udah mulai canvassing sih mahasiswa-mahasiswanya. Nah, cuman mungkin kebanyakan kita lebih ngejarnya ke PTN kali ya, untuk perusahaan swasta belum ada yang tahu. Oh, oke. Jadi gimana cara teman-teman Talk P2P yang pengen bisa mendapatkan beasiswa kayak kamu, ya kan? cara mengaksesnya itu gimana? Aksesnya sih ya bisa dari channel sesama temannya, terus bisa juga ke websitenya Stimra langsung. Oh, ke websitenya Stimra langsung. Dan Stimra. dan itu bakalan langsung dapat kontrak kerja di perusahaan kamu sekarang? Ya, bisa di perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, atau perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi umum. Nah, tapi ada nggak sih ketentuan-ketentuan tertentu nih kalau misalnya kamu mau ngambil beasiswa itu, ada peraturan-peraturan tertentu nggak yang perlu kita tahu? Kalau menurut aku sih standar aja sih ya, Kak, paling minimal raport cuma sekitar 80 atau 85 sih. Raport dulu kita SMA ya. Nah, sama paling nanti ada tes umum sih, tes pengetahuan umum, tes psikologi.
Dan selebihnya kalau memang udah dipanggil interview perusahaan, Hmm. itu ntar ada masing-masing perusahaan sih ntar interview lagi seleksinya. Oh, oke. Berarti seleksinya cukup panjang juga ya? Iya, Gitu ya? tapi yakin sih pasti bisa. Oke. Ya, yakin harus bisa ya, walaupun kita semua nggak sepintar dia mungkin. Yang Enggak, penting kalau kita mau belajar, pasti bisa. aman-aman. Oke. Nah, teringatnya kamu sekarang berarti kerjanya di Jakarta juga. Betul. Oke, kerja di daerah Ben Hill. Yes. Bagaimana nih rasanya kerja di ibu kota Wis. yang segala-galanya mungkin super cepat ya? Oh, Apa yang kamu rasain tentang hal tersebut? pasti shock sih ya Kak awalnya. Apalagi kan anak magang tuh biasanya cuma copy scan, Ya. fotokopi scan. Nah, waktu pas pindah ke staff diangkat jadi karyawan, ya kita harus benar-benar banyak belajar sih dan terbuka mindsetnya. Jangan cuma sebatas belajar misalnya di mendalami asuransi, belajar tentang asuransi itu enggak. Harus keseluruhan. Oke. Berarti harus punya student mentality yang bagus secara tidak langsung ya. Ya. Oke. Tapi gimana sih cara kamu beradaptasi dengan keadaan pekerjaan di Jakarta yang Oh, kayak kamu bilang tadi ya, kamu berangkat jam 6:30. Ketika pulang sore kadang sampai rumah itu malam banget. Capek pasti. Ya nggak mungkin nggak capek. Karena mungkin hampir 12 jam kamu berada di luar kan. Gimana sih cara kamu bisa tetap fokus, nggak ngeluh, ataupun kalau ngeluh tapi kamu tetap bisa melakukannya selain karena kebutuhan ya. oh, Karena memang kebutuhan semua orang kerja. betul, Tapi betul. walaupun kebutuhan semua orang kerja pasti ada dong titik-titik ngerasa kayak apa gua nyari peluang lain aja ya yang mungkin dekat sama rumah atau mungkin di luar kota yang lebih slow living gitu. Oh, oke. Aku ya Kak. Benar. Kalau menurut aku sih kembali lagi sih kita ke motivasinya, apapun yang kita kerjain itu kita harus cintai dulu. Oke. Jadi apapun yang kita kerjakan jangan cuma karena uang atau apapun, harus lebih ke passionnya aja, ke passionnya. Heeh. Dan jangan pernah dengerin omongan orang lain. Kalau misalnya salah itu it's okay, karena kita kan terus belajar ya Kak. Benar banget. Suatu saat mungkin kita akan salah dan itu kesalahan itu kita jadiin pelajaran sih. Dan agar kalau menurut aku kalau aku udah salah malah untuk menjadi motivasi aku untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Itu sih, Tapi Kak. aku tertarik sama kata-kata kamu tadi kalau kerja jangan cuma karena ngejar uang. Oh iya. Kalau aku boleh tahu yang kamu kerja di pekerjaan kamu sekarang apa selain uang? Aku sih lagi ngejar kesekalian aku ya sertifikasi asuransi kalau aku. Oke, sertifikasi asuransi itu tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya jadi kalau mungkin orang-orang industri asuransi tahu ya, kalau biasa kita karyawan-karyawan praktisi asuransi Ya. itu wajib memiliki sertifikasi asuransi. Oke. Kayak mungkin kalau pajak itu kayak apa sih ngomongnya ya? Keahliannya pajak ya? Apa ya? Kaliannya pajak kayak sertifikasi gitu Iya, juga. sertifikasi juga. Jadi ya orang yang lebih tahu mendalam lah tentang prinsip-prinsip asuransi, praktek-prakteknya gimana, hukum-hukumnya. Itu berpengaruh juga pastinya ke benefit kamu ke depannya. Oh tentu, karena kan aku juga di reasuransi kan nego ya Kak, Heeh. nego bisnis asuransinya lagi. Heeh. Jadi untuk mendalami ahli asuransi jadi tahu apa itu resikonya baik atau enggak, Oke. terus cara nawarin yang baik gimana, Heeh. dan untuk menjalin komunikasi dengan sesama reas juga gimana itu penting sih. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik buat aku ya. Banyak orang yang berpikir kalau bekerja di asuransi itu mungkin nggak enak atau segala macam kayak targetnya itu terlalu tinggi segala macam. Tapi apa yang membuat kamu tertarik bekerja di bidang asuransi selain karena kamu dapat beasiswa itu ya? Oh, iya. Apa sih yang membuat kamu asuransi ini kayaknya kehidupan kamu yang sekarang? Oh, paham. Gini Kak, pertama-tama sih aku tertariknya karena om aku ya, om aku kan udah jadi manajer. Oke. Manajer di asuransi umum juga. Nah, cuman yang bikin aku tertarik kalau asuransi ini tuh bukan sekitar agent ya, kita lagi ngomongnya relation ke sesama. Oke. Jadi kalau dilihat ekonomi kan semakin kayak pabrik, kayak gedung, Mhm. itu kita pasti butuh asuransi. Iya benar. Dan terutama untuk teman-teman yang tertarik sama aktuaria itu sangat dibutuhin untuk saat ini. Oh. Aktuaria itu jarang. Berarti kamu nengok peluang yang lain Iya. sebenarnya ya. Oke. Guys, kalau ada yang tertarik itu asuransi nanti kepoin kakak ini aja deh. Kayaknya cukup paham tentang asuransi ya. Oke. Yes. Tapi boleh dong bagi insight positif dari kamu apa sih buat teman-teman Toki Tupi yang mungkin sekarang lagi dalam keadaan struggling atau dalam keadaan susah cari kerja di Jakarta. Apa yang bisa kamu bagi ke mereka untuk membantu mereka bisa sampai top level mereka? Oh, paham. Yang pertama sih kadang-kadang kita kalau terlalu ngejar keinginan kita juga belum tentu ketemu ya Kak. Ya, Kayak benar. misalnya, oh mau jurusan ini ternyata emang bukan takdirnya di situ. Ya. Nah, kita harus pintar-pintar sih jaga peluang. Kalau misalnya ada kesempatan, pesan aku untuk teman-teman ya dicoba aja dulu. Mungkin itu jalan Tuhan untuk nemuin titik maksimalnya teman-teman aja sih. Oke.
Oke, aku nangkap poin dari kamu. Karena kebanyakan orang itu terlalu idealis ya. Iya. Kayak dia merasa passionnya ini, dia harus Betul. ada di bidang ini. Iya. Tapi ternyata jalan yang dikasih sebenarnya bukan itu. Yes, betul Kak. Gimana caranya kita tetap ngambil peluang yang ada dan memaksimalkannya. Itu bakal jauh lebih baik daripada hanya berpikir idealis Ya, doang. betul, Oke, Kak. thank you banget. Kamu luar biasa banget sharingnya. Ya cukup berkesan buat aku karena jarang ya ada anak di usia yang mungkin seperti kamu yang tertarik di bidang asuransi atau marketing. Karena orang kebanyakan pada menghindari bidang itu kan sebenarnya. Tapi kamu tertarik di bidang itu. Harapannya kamu bisa sukses terus di bidangnya kamu sekarang. Terima kasih Kak. Semua yang kamu sampaikan bisa Thank you. memotivasi juga buat teman-teman yang lagi nonton. Untuk kalian juga guys, atau friend yang sekarang lagi menonton channel ini, banyak hal bagus yang bisa kita dapat dari kakak ini. Sederhananya aja, setiap peluang, kalau kamu mau memaksimalkannya, kamu pasti bakal bisa berhasil kok. Cukup kunci di kalimat itu aja. Oke? Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya. Bye-bye. Thank you.